Cek 1, 2. Oke, masuk. Oke, kita mulai ya. Oke. Semuanya, halo apa kabar? Ini adalah podcast online pertama gue. Ya, jadi bikin podcast di tengah pandemi, ya kan? Terus juga berawal dari kegelisahan gitu. Nah, terus punya inisiatif buat bikin podcast yang kali ini kita mau bahas seputar tentang yang ada di kantor, ya, sittings lah ya, apa aja yang ada di kantor tuh yang hal-hal yang bikin gak asik atau apa sih ini, gitu, kita akan bahas di sini. Tapi kali ini kita mau ngebahas mengenai tentang toxic worker atau toxic people. Nah, kali ini untuk membahas toxic worker ini gue gak sendirian, kali ini gue duet nih sama temen gue. Dari salah satu, jadi gue sama temen gue ini ketemu di komunitas praktisi HR ya. Namanya komunitasnya atau nama grupnya adalah HR Milenial. Nah, gue sering ketemu sama dia ini. Mana sih yang ini ya? Gue sering ketemu sama dia ini dan sering ngobrol juga sama dia. Ternyata, wah kayaknya nyambung nih gitu ya. Dia kalau ngomong apa aja singkat, padat tapi jelas gitu. Nah, daripada lama-lama, gue pengen temen gue ini. Gue dulu kali yang kenalan ya. Oke, semuanya kenalkan ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan di bumper gue. Jadi ini adalah YouTube channel gue di Yuri Maca, yang artinya sebenarnya panjangannya adalah gitu, Yuri Macarani. Jadi singkat aja deh, jadi Yuri Maca. Dan kali ini gue mau kenalin temen ngobrol gue di podcast pertama gue. Siapa? Silakan. Kenalkan diri Mas. Siapa Mas? Halo semua, nama gue Arif. Ya gitu aja. Gue sekarang kerja sebagai salah satu HR di salah satu perusahaan BUMN. Itu aja kali perkenalannya. Apalagi? Mungkin lo lebih spesifikasinya di bidang HR ini lo di bagian mana? Kalau gue itu di bidang planning. Yang tadi kita bilang di awal, kita mau ngomongin tentang toxic worker atau toxic people nih, Rip. Nah, menarik. Ya, karena ini juga salah satu hal yang nyebelin ya, di dunia perkantoran. Jadi buat adik yang baru lulus kuliah, langsung kecimplung ke di dunia kerja, kalian harus tahu nih drama-dramanya tuh lebih parah daripada yang mereka dapatin di sekolah atau di kampus, ya. Benar banget. Beda banget pasti. Kalau dulu di sekolah, di kampus, paling dramanya kebanyakan percintaan lah ya. Apa gue doang? Enggak ya? Lu doang mal. Ketahuan gue kuliah cuma sampai gerbang gue. Nah, Rip, ada banyak hal yang kita tahu kalau kita sudah masuk dunia kerja kan ada banyak hal yang harus kita korbankan, ada banyak hal yang harus dikorbankan ketika seseorang berada di dunia kerja nih. Supaya kita bisa dan kita juga bisa menikmati pekerjaan. Setuju? Bagi sebagian orang kan ini tuh bukan satu hal yang mudah ya untuk menikmati pekerjaannya atau bertahan di dunia kerjanya. Apalagi kalau misalnya kita berada di dalam lingkungan kerja yang kurang mendukung satu sama lain dan saling menjatuhkan. Iya nggak sih? Paling sering kayaknya kita ketemu di kantor kayak gitu ya. Kayak kita anteng-anteng aja, kok kayaknya ada aja yang mau ngejatuhin. Atau kita melihat kita tapi dari orang lain kepada orang lain. Kok bisa ya kayak gitu? Iya benar banget. Ikut-ikutannya lebih kenceng sih kalau di dunia kerja tuh. Benar. Kayaknya kalau nggak ngejatuhin orang itu karirnya nggak lancar mungkin menurut dia. Yang nggak ngejatuhin orang karirnya gimana tadi maksudnya? Kayaknya dia mikirnya tuh kalau dia nggak ngejatuhin orang, karir dia tuh nggak bisa bagus gitu. Jadi harus ngejatuhin orang. Jadi dia ngejatuhin orang untuk meninggi ya? Apa sih bahasanya tuh biasanya? Iya. Dia nggak mikirin kinerjanya, tapi dia lebih mikirin gimana istilahnya teman kerjanya itu nggak bisa nunjukin kinerja yang bagus juga gitu. Jadi kalau menurut lo sendiri tuh toxic worker tuh kayak gimana? Atau lo punya nggak ciri-cirinya tuh kayak apa? Betul, kalau toxic worker tuh banyak banget cirinya. Paling sering tuh biasanya orangnya tuh tukang
tukang komplain tuh biasanya tuh. Ngeluh aja tapi nggak dikerjain tuh. Ngeluh atasannya bawel lah, atasannya ini lah, tapi kerjaannya nggak dikerjain sampai akhirnya nggak bikin repot orang, misalnya repot temennya, bikin repot orang lain. Itu toxic worker juga tuh. Ada apa lagi? Biasanya dia suka gosip tuh. Gosip buat jelekin atasan ya kan, buat jelekin rekan kerjanya. Itu toxic juga tuh. Jadi kita kebawa bisa bikin karyawan lain mengiyakan omongan dia, padahal belum tentu benar. Ya kan? Tapi menurut lu sendiri kalau misalnya ngomongin yang bergosip ya, bukannya kalau bergosip di antara sesama karyawan adalah hal yang lumrah ya? Kalau misalkan udah ke arah personal gitu ya, itu udah bisa jadi toksik juga. Kadang kalau sampai gosipnya itu kedengaran sama orang yang digosipin kan, jadi yang digosipin dia jadi nggak semangat buat kerja, malah nggak nyaman di kantor. Oke. Kalau sekedar ngomong ya sekali ngeluh tentang misalkan bawel lah apalah, tapi tetap mengerjakan tanggung jawabnya sih buat gua nggak terlalu masalah. Tapi kalau udah sampai ngegosip yang bener-bener sampai ke ranah pribadi gitu ya, nah itu bisa bikin jadi karyawan nggak kompak tuh. Nah, apalagi misalkan gosipnya misalkan si karyawan ini sorry ya, misalkan si karyawan A ini dia gay loh. Nah jadi karyawan lain tuh takut gitu mau berinteraksi dengan dia misalkan. Oh, menghasut. Nggak benar juga tuh. Iya, gosipnya tuh jadinya lebih ke menghasut. Jadi dia mengajak kepada pengaruh buruk itu lewat dari gibah itu ya, gibah bahasanya. Bener. Tapi gibah ini kan sebetulnya udah sering banget kita lakuin di kantor, pastilah siapa sih di kantornya nggak ngegibah. Cuman kalau udah sampai menghasut orang lain untuk sampai istilahnya ngebenci orang yang digosipin itu, nah itu udah bahaya tuh. Ya, setuju. Kita harus mulai ngejauhin tuh karyawan yang kayak gitu tuh. Nih, kalau gue sendiri gue sering ketemu karena kebetulan kan gue suka loncat-loncat perusahaan ya dulu ya. Itu loncat. Sering banget nemuin orang yang baru pertemuan pertama nih. Baru kita ketemu, tapi orang itu udah menceritakan keburukan atau kekurangan orang lain di pertemuan pertama. Ini menurut lo termasuk yang toxic people atau enggak? Gue sih merasa iya. Ya kali lo baru kenal sama gue, tapi lo udah ngomongin orang lain yang mungkin gue sendiri belum ngobrol nih sama dia gitu. Bisa juga, iya. Makanya apalagi kalau udah terkaitnya hal-hal personal atau hal-hal yang sebetulnya personal tapi berkaitan dengan pekerjaan, misalkan orangnya dibilangnya galak lah, misalkan, atau karyawan si A ini agak cabul loh, itu tuh udah bahaya banget tuh. Ya kan, otaknya rada cabul loh dia gitu. Padahal itu bisa terkait dengan pekerjaan, bisa enggak. Artinya kan ketika misalkan pernah loh si ini dia ngajak bawahannya ke hotel gini. Itu terkait pekerjaan, tapi bisa jadi kerana personal juga. Jadi orang bisa bikin jadi hati-hati sama dia, bisa bikin jadi takut kalau misalkan dipanggil ke ruangan dia, ya kan. Nggak usah dipercaya, ngerti nggak? Kalau masih omongan doang gitu, apalagi kita baru pertama kali ketemu sama orang itu. Iya, karena kan biasanya kalau kita udah dapat omongan dari dia atau misalnya kita belum terlalu deket banget sama orang yang tadi ngomong atau bergosip yang enggak itu, mungkin pertama kita akan percaya ya. Tapi bener pas banget. kita dapet yang lainnya, kita akan jadi ngerasa tadi dia ngomong gini, sekarang ini ngomong ini yang benar yang mana ya? Tapi secara berjalannya waktu kita bakalan tahu siapa sebenarnya yang ngomongnya ngada-ngada, suka berlebihan gitu ya. Iya. Kayak kalau gue sih dengan rombongan kayak gitu di kantor, misalnya ngomongin karyawan lain gitu ya, terutama dari departemen lain atau dari unit kerja lain gitu, gue nggak akan percaya sampai ngebuktiin sendiri sih. Oke, nggak akan percaya sampai ngebuktiin sendiri, betul.
Toxic banget emang. Beracun ya, Iya, beracun. racun. Ada satu lagi nih yang menurut gua agak toksik juga. Apa tuh? Karyawan yang sok pinter sendiri di kantor. Oke, Akhirnya so susah pinter. diajak. So pinternya gimana? Iya. Ini pasti banyak banget di perusahaan manapun nemu orang kayak gini. Jelasin, Rip. Ada loh karyawan misalkan nih kita ditugasin berdua nih sama sesama karyawan gitu yang ngerjain project A. Ada juga misalkan dia ngerasa pendapat dia yang paling benar. Ini harusnya nggak gini nih, menurut gue tuh bener tuh gini. Ketika nggak sesuai dengan pendapat dia malas untuk mendukung pendapat orang lain gitu. Ngerasa pendapatnya sendiri paling benar. Nah, ini contoh karyawan yang sok pintar juga tapi bisa jadi toksik karena merugikan orang lain juga, terutama yang kerjanya dalam satu tim dengan dia. Iya, benar-benar. Kalau istilahnya mungkin kalau lebih disingkat adalah orang-orang yang suka tampil atau one man show ya. Jadi dia cuma pengen kelihatan sendiri bahwa dia mengerjakan segala sesuatunya, berjalan segala rupa sehingga lancar. Ini adalah sendiri tanpa bantuan oleh timnya. Bisa jadi toksik juga. Apa tuh? Orang yang nggak bisa tanggung jawab sama kerjaannya dan selalu nyalain orang kalau ada kerjaan yang nggak beres. Oke. Ini sebenarnya kalau Iya kan? istilahnya apa sih, reaktif ya? Jadi dia itu sering menyalahkan keadaan. Kadang gue juga mikir kenapa sih ada orang-orang kayak gini? Apa dia pakai tenaga dalam kali ya? Karena biasanya orang-orang itu pasti orang-orang yang memiliki tenaga dalam. Tenaga dalam di sini maksud gue adalah orang dalam ya. Jadi dia kayak santai. Jadi gue masuk sini nggak susah payah gitu. Gue melalui ada link atau apa ya. Jadi suka-suka gue aja gitu. Kalau itu lebih parah lagi tuh. Lebih semena-mena lagi tuh kalau udah punya orang dalam. Iya, kita selalu kalah sama titipan dewa atau orang-orang yang punya tenaga dalam kayak gitu. Lebih bahaya lagi tuh. Karena dia mempengaruhi orang karyawan lainnya itu. Selama dia sendiri yang punya pemikiran kayak gitu sih masalah. Cuma kalau udah mulai mempengaruhi orang lain, nah ini bener sih, jauhin ya. Cuman kadang kan kita sebagai teman, sebagai satu tim, sebagai rekan, apalagi mungkin tempat duduk atau bangku dan meja kita tuh nggak berjauhan sama dia nih agak kurang, ya ada rasa nggak enak lah kadang kayak, sebenernya gue kayak kalau bisa gue pindah tempat duduk deh. gue tegur ya. Oke. Gimana cara lo negur ya, kasih tau dong. Gue pengen tahu kalau lo punya contoh kasusnya seperti apa, terus negurnya kayak apa, ada nggak? Kalau dia banyak ngeluh ya itu tadi gue dengerin dulu ocehan dia ya kan, sambil gue tetap kerjain. Gue bilang, lu ngeluh begitu kerjaan lu beres nggak? Ya, sampai bikin ribet orang lain lu. Gituin aja udah, habis itu diemin. Dia juga nggak kalau apa-apa habis banyak itu banget. digibahin gimana? Apa? Kalau habis itu lo digibahin gimana? Ntar gila ya si Arif nggak asik banget orangnya. Gue sih bodo amat ya. Yang Oke, penting gue gimana nunjukin sama orang aja, maksudnya ya katakanlah gue pas lagi jam kerja sama itu anak agak bersinggungan lah karena gue keluar tadi, tapi begitu jam istirahat atau udah pulang kerja ya gue sih berusaha untuk tetap asik aja sih, tetap bergaul gitu sama siapa aja, atau pas lagi di kantor. Terus kalau udah pas lagi jam kerja tuh anak banyak ngeluh, paling gue bercandain, otak lu isinya negatif. Lu orang-orang kayak gini lama ya di kantor atau enggak? Ada yang lama, ada yang enggak. Kalau yang cari mukanya kuat batu lama tuh biasanya di kantor. Tapi kalau yang cuma kerjain ngeluh aja biasanya nggak lama. Nggak lama gue yakin bisa resign tuh. Paling ya selama-lamanya setahun. Dulu gue punya temen, dia ngerasa rekan ini toksik banget nih, beracun banget nih semenjak ada temennya dia ini. Sampai satu ketika nih dia terlalu kuat ngadepin keberacunan rekannya sendiri, akhirnya dia sendiri yang resign. Itu gimana menurut lo? Dia yang gak kuat sama si beracun ini, jadi dia kayak udah kena racun, mungkin dia melemah, terus akhirnya dia caw. Nah ini bahayanya tuh kayak gitu tuh bikin orang resign.
Cuman itu pilihan sih. Kan kita kalau misalnya punya lingkungan yang nggak nyaman ya take it or leave it kan. Iya. Kuat-kuatan mental aja, kalau emang udah mengganggu secara mental banget ya apa-apalah, resign daripada mental kita terganggu ya kan. Dan yang Kelinnya buruknya lagi, orang-orang toksik tuh gitu. nah, dan yang lebih buruknya lagi sih hal-hal kayak gini tuh tembok pun berbicara. Jadi semua bagian tuh tahu, gila si ini lagi ada masalah sama ini ya sampai nggak ngomong ya, atau si ini nggak suka sama si ini ya. Gue nggak ngerti tuh kenapa tembok bisa sampai bicaranya menjalarnya kemana-mana sampai ke beda Berarti departemen. toksik, karyawan toksiknya banyak. Oh gitu ya. Nah kita kan udah lumayan panjang ya pembahasan kita. Jadi tadi menurut lo orang-orang yang toksik itu yang pertama adalah orang-orang yang suka ngeluh. Setuju gue. Jadi dia ngeluh, baru dikasih tugas belum selesai udah ngeluh terus. Yang kedua orang-orang yang suka gosip, ya sebenarnya gosip nggak apa, itu hal lumrah ya, kadang juga penyegaran otak, tapi jangan sampai melibatkan personal ya. Apalagi kalau udah sampai menghasut orang lain untuk ikutan benci sama orang yang digosipin. Apalagi kalau sampai menghasut. Terus yang tadi apa ya? Gak bisa diajak kerja sama, maunya one man show. Nah ya, ini orang-orang yang bahaya juga orang-orang yang one man show ya. Nah, Rip, lu punya nggak pesan untuk gue, untuk teman-teman nanti yang nonton ini, biar kita nggak jadi toxic people tuh kayak apa sih? Karena kadang mungkin kita sendiri juga di mata orang lain toxic nih, bisa jadi ya. Misalnya mungkin di mata orang lain kita nggak bisa diajak kerja sama, atau ada orang lain yang salah paham dengan tingkah kita. Nah, menurut lo gimana caranya atau pesan lo untuk kita semua biar nggak jadi toxic people? Saran gue yang pertama, bersyukur dulu sih. Kita tuh harus bersyukur. Ya, bersyukur itu bukan berarti kita terus menerima apa adanya, terus pasrah gitu. Enggak, tapi kita selain kita menerima, juga kita jalannya nunjukin bahwa kita tuh emang mendapat pekerjaan ini nggak gampang dan harus dimaksimalkan kinerja kita gitu. Dan kedua yang harus ditingkatin menurut gue kemampuan istilahnya interpersonal skill kita sih. Gimana kita ngadepin orang, gimana kita berempati dengan kondisi orang, gimana kita bekerja sama dalam satu tim. Itu kan terkait juga tuh sama interpersonal skill. Memahami orang lain. Kalau gua ngomong begini, orang lain bakal terpengaruh nggak ya? Kalau gua ngelakuin hal kayak gini, gua bisa ngerugiin orang lain nggak ya? Cuman itu bisa diasah. Kan kalau kata Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, salah satu skill yang harus dimiliki di zaman sekarang itu soft skill ya, itu interpersonal skill. Kita ini sih harus fokus sama diri kita sendiri aja lah, gak usah terlalu banyak ngurusin orang lain gitu. Fokus sama kerjaan kita, fokus sama target kita gitu ya, gak usah terlalu banyak ngurusin orang gitu. Karena kita terlalu banyak ngurusin orang juga jadinya kerjaan kita nggak beres-beres. Wah, caranya harus kebal kuping juga sih kadang. Betul. Belajar sikap bodo amat gitu. Makanya ada bukunya kan, Seni Bersikap Bodo Amat. Betul. Seni bersikap bodo amat. Nah, iya. Iya, itu ada seni. Bersikap bodo amat pun ternyata ada sisi positifnya ya. Gue sih cuek aja. Itu kalau udah nih benar-benar menurut gue udah kelewatan gitu ya, gue tegur sih. Harus berani negor, tapi negornya juga dengan cara yang baik lah gitu, nggak sampai menyakitkan hati. Karena biasanya orang yang toksik ini juga baperan. Iya benar. Iya, ditegur dikit, waduh. Kayak kita harus punya cara negor yang baik juga. Berarti kalau kesimpulan dari obrolan kita kali ini, yang pasti kalau kita kerja di kantor, kita pasti menemui berbagai karakteristik orang ya, entah melalui cara mereka bersikap atau mengambil tindakan.
itu baru bisa kelihatan tuh apakah orang ini asik atau toksik ya. Antara asik sama toksik nih, aduh, biasanya lebih banyak yang toksik. Kita juga dari sekian orang yang jadi rekan kerja kita pasti ada satu kemungkinan nih yang menjadi racun di dalam tim. Nah, itu yang disebut dengan toxic worker. Ya, kalau ternyata nanti teman-teman di luar sana ngerasa, "Gak sih di tim gue asik, nggak ada yang toxic." Gue ngerasa, wah gila lu keren banget kalau tim lu ada yang semuanya asik gitu. Karena gue jarang banget nemuin, pasti ada satu yang jadi racun gitu. Ya, ini orang beruntung yang kayak gitu ya. Orang-orang yang beruntung kayak gitu. Nah, jadi orang-orang yang toxic worker ini juga membuat suasana kantor tuh jadi nggak kondusif, bisa menghambat kinerja kita atau kinerja pekerja lain, terus juga membawa pengaruh yang negatif sih. Oke, kalau gitu Bro Arif, thank you banget udah mau sama-sama tentang toxic worker. Next, semoga lu nggak kapok ya, nanti kita akan bahas lagi. Mungkin nanti gue akan undang lu lagi, lu bersedia lagi, Cia. Karena kali ini kita membahas boleh dong nanti kapan-kapan kita ngomongin tentang planning ya. Apa sih yang dilakukan tim planning tuh? Tim planning kan termasuk salah satunya di divisi HR ya? Iya, bisa jadi. bisa jadi. Ada yang punya divisi sendiri kan, apa corporate planning kan, ada yang corporate planning juga. Pokoknya thank you Bro Arif, sukses terus. Yap, sama-sama. Thank you. Thank you juga udah diundang. Thank you.